Shalom. Ya, mari kita buka Lukas 18. Lukas pasal yang 18. Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-43. Lukas 18. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." 6. Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus memberkati anak-anak. Ayat yang ke-15, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 16, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik melainkan daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. 28, Yesus berkata, Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, atau orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. 31, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yesus menyembuhkan orang buta dekat Yeriko. 35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia berkata, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Nah, hari ini saya akan mengambil subtema renungan saya pada pagi hari ini dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Saya akan memberikan judul, bagi yang suka mencatat judul, saya akan memberikan judul. Orang benar tetapi tidak benar. Orang tidak benar tetapi benar. Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, latar belakang saya memilih tema ini karena begini. Baru-baru ini kan saya baru pulang dari Lombok. Nah, sudah sekian lama saya tidak ke Lombok, akhirnya saya bisa pulang juga. Tanggal 12 Maret tahun ini tepat 25 tahun peringatan papa saya dipanggil pulang Tuhan. Papa saya kan makam papa saya ada di Lombok. Jadi saya punya kewajiban untuk setiap paling enggak setahun sekali berkunjung ke sana. Nah, setiap saya berkunjung ke sana kan saudara-saudaranya papa saya kan banyak di sana. Ada 11 bersaudara, 10 saudara papa saya di Lombok semua. Nah, tiap kunjungan saya ke sana, saya nih sebagai seorang Kristen gitu ya, kan kita sering juga dengar amanat agung kan, jadikan semua bangsa muridku gitu ya. Saya juga rindu semua saudara-saudara saya mengenal Tuhan. Terutama yang di Lombok itu tidak satupun yang Kristen, mereka semua Konghucu dan Buddha. Nah, tiap saya pulang ke sana, pulang ke Lombok, selalu ada perasaan minder, perasaan rendah diri gitu ya. Pingin nginjil, pingin mengenalkan Tuhan Yesus, tapi tidak percaya diri, minder. Kenapa begitu? Karena secara karakter nih, mereka karakternya jauh lebih baik daripada saya. Bagaimana saya bisa mengenalkan Tuhan Yesus baik kalau mereka itu lebih baik daripada saya? Ngerti ya maksudnya? Mereka enggak pelit, royal terhadap saudara, itu sangat mengasihi. Saya masih pelit.
Terhadap saudara-saudaranya mereka bisa kompak, bisa saling mendukung sama yang lain. Saya mungkin tidak bisa melakukan seperti itu. Secara karakter, saya ini minder. Saya jauh di bawah mereka. Bagaimana saya bisa cerita kalau Tuhan itu baik? Bagaimana saya bisa cerita kalau Tuhan itu kasih? Kalau mereka bisa mempraktekkan itu jauh lebih baik daripada saya, gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, ketika saya pulang, saya merenung, juga saya menyesali keputusan saya, kenapa saya tidak berusaha menginjil di sana, tidak mengenalkan Yesus di sana, cuma ya juga takut, juga minder. Nah, hal ini saya kemarin sharing ke teman-teman home. Saya sharing tentang apa yang saya alami. Nah, teman-teman di home menguatkan saya. Dia memberikan hal ini kepada saya yang saya sharing pagi hari ini. Nah, ternyata orang benar menurut pemandangan saya, orang benar menurut pemandangan kita, belum tentu orang itu benar menurut pemandangan Allah. Coba kita lihat perbandingan dari Tuhan Yesus yang sampaikan. Orang Farisi lawan pemungut cukai. Orang Farisi, kalau zaman sekarang gitu ya, orang Farisi kita samakan dengan pendeta. Ketika pendeta berdoa, lawan pemungut cukai ya anggaplah koruptor gitu ya. Pada zaman kalau kita tarik dalam zaman sekarang, pendeta berdoa dibandingkan sama Tuhan Yesus dengan koruptor berdoa. Kok bisa Tuhan memandang koruptor ini lebih benar daripada seorang pendeta? Coba kita renungkan. Apa yang bisa membuat hal ini terjadi? Kalau coba kita tarik ke zaman kita gitu ya, kita cari referensi yang lain. Saya ambil kisah ini ya, saya mau cerita, mendongeng. Ada dua orang saudara, katakanlah A sama B, saudara kandung nih, hidup bersama, terus dia hidup bertiga sama ibunya, anggap ibunya si D. Jadi dua orang bersaudara A sama B hidup bertiga dengan si D. Nah, si D ini ibunya sudah bercerai dengan suaminya, taruh saja suaminya namanya si J gitu ya. Sudah lama pisah. Kenapa pisah? Karena ada kasus KDRT. Tiap kali suaminya si J itu pulang, mabuk, pukul istri. Pulang, mabuk, pukul istri. Dan akhirnya istri ini tidak tahan, si D ini tidak tahan. Dia pergi keluar kota, membawa anak-anaknya, kabur, pisah. Nah, lama setelah itu, kemudian si J ternyata tahu keberadaan si D. Si suami ini tahu kabar keberadaan si istri, datang dengan kondisi mabuk juga, minta uang, pukul, tidak dikasih, pukul istrinya, karena kebangetan mukulnya, si istri ini, si D ini sampai gegar otak dan meninggal. Nah, ketika pukul itu, dua orang saudara A dan B tahu, dia lihat si A ini kemudian jadi panas hati, dia ambil pisau, dia tusuk ayahnya sampai meninggal juga. Nah, lama setelah itu, kemudian si A dipenjara karena kasus pembunuhan, si B meneruskan hidupnya dengan membawa luka di hatinya. Dia harus menerima kenyataan ibunya mati, dibunuh oleh ayahnya dia sendiri, dan dia sakit hati sekali sama ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, si A sudah keluar dari penjara, si B juga menemui si A. Bertahun-tahun kemudian, mereka sama-sama datang ke sebuah gereja, katakanlah dia datang ke gereja Betani Jombang gitu ya, dan mereka ingin melayani. Nah, kita sebagai saudara seiman melihat dua orang ini yang kita tahu kasusnya, si A sama si B datang ingin melayani. Dalam pikiran kita, dalam benak kita, siapa yang lebih layak melayani? Tentu saja ada orang yang berpikir bahwa si B lebih layak. Karena dia tidak punya cacat dosa masa lalu. Dia tidak membunuh ayahnya sendiri. Atau minimal, dua-duanya layak. Kan dua-duanya sudah bertobat. Dua-duanya sudah terima Tuhan Yesus. Dua-duanya minimal itu dua-duanya layak.
Tetapi ternyata di hadapan Tuhan berbeda. Si A, benar, si A ini sudah bunuh ayahnya, tetapi pada waktu dia di penjara, dia bisa membereskan hatinya. Dia jauh lebih layak daripada si B. Yang kenyataannya dia tidak membunuh ayahnya, tetapi dia simpan sakit hati itu sampai bertahun-tahun. Tidak pernah ada pemberesan. Si B jauh tidak layak di hadapan Tuhan, tidak layak melayani Tuhan dibandingkan si A. Kok bisa? Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Ternyata Tuhan itu tidak lihat fisik, Tuhan tuh lihat hati. Ketika hati mungkin si A memang dia sudah bunuh ayahnya, tetapi dia sudah menerima konsekuensi dari dosa itu, dia sudah pemberesan hatinya dia sendiri, dia lebih layak. Dia sudah layak dibandingkan si B yang kita tidak pernah tahu. Dia secara fisik, secara manusia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi dari dalam hatinya, dia masih simpan kepahitan itu. Dia tidak layak. Si A layak, si B tidak layak. Kalau akhirnya kedua orang ini diterima melayani di gereja kita, misalkan begitu ya, Pak Aan terima dia sebagai pelayanan di gereja kita, si B sangat besar potensinya bikin kerusuhan dalam gereja. Kenapa? Jangan lupa, Ibrani 12 ayat 15 pernah berkata demikian, Ibrani 12 ayat 15. Jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Setiap orang yang masih simpan akar pahit, setiap orang yang masih punya kebencian dalam dirinya, dia berpotensi untuk bikin kerusuhan, bikin kecemaran. Satu kisah, saya kasih kisah lagi supaya kita lebih paham ya. Nah, ada kisah seorang kira-kira anak SMA gitu ya. Taruhlah namanya si L sama si P gitu, si laki-laki sama si perempuan. Dia pacaran SMA, pacaran, kebablasan. Kebablasan, kemudian si P ini mengandung, tahu bahwa si P ini mengandung, si perempuan ini mengandung, laki-laki ini kemudian kabur, lari dari tanggung jawab karena dia belum siap bertanggung jawab, masih SMA. Dia kabur, si P kemudian tahu menerima kenyataan bahwa ditinggal lari pacarnya, kemudian dia putus sekolah, dia membesarkan anaknya seorang diri. Nah, ketika selang 2-3 tahun, ternyata si perempuan ini ketemu dengan orang lain lagi, sebut saja si Y gitu ya. Ketemu dengan seorang laki-laki yang tidak hanya menerima dia apa adanya, tetapi mengasihi dia dengan tulus. Kemudian si P ini dan si Y menikah dan mempunyai anak yang lain. Nah, 10 tahun kemudian si L dan si P ini bertemu kembali dalam sebuah gereja. Taruh saja di gereja Betani Jombang gitu ya. Bertemu kembali secara tidak sengaja. Mereka saling sapa dan ngomong-ngomong, oh, gimana keadaanmu sekarang dan lain sebagainya. Dan diketahui bahwa si L ini ternyata masih belum bisa move on. Dia selalu dikejar-kejar rasa bersalah terhadap si P. Karena dia sudah lari meninggalkan. Sampai detik itu dia masih belum menikah, belum pacaran dengan orang lain, masih dikejar-kejar rasa bersalah. Sedangkan si P sudah move on, sudah punya keluarga sendiri, hidup bahagia. Nah, kalau kita renungkan dari kedua orang itu, si L dan si P, dua-dua punya dosa masa lalu, dua-dua punya kesalahan di masa lalu. Tetapi dari kedua orang ini, siapa yang lebih layak? Kalau si P sudah berdamai dengan Tuhan, kalau si P sudah bertobat dari salahnya, dia tidak mengulangi lagi, si P layak. Di hadapan Tuhan dia sudah layak. Beda dengan si L.
Si L selama dia masih belum membereskan, belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, belum bisa berdamai dengan Tuhan, belum mengakui dosanya, dia belum layak di hadapan Tuhan. Nah, kemudian ada orang ketiga lagi. Misalkan nih, ada sahabatnya orang berdua itu, taruhlah namanya si G gitu ya. Dia tahu bahwa dua sahabatnya ini pulang di gereja kita, di gereja Betani, dia pulang, terus dia lihat orang ini, dia mencibir. Ngapain tuh dua orang ke sini? Mau pelayanan lagi, ngomong sama Pak Aan mau pelayanan lagi. Wah, enggak tahu tak Pak Aan ini orang ini kelakuannya gimana. Dulu zaman SMA nakalnya minta ampun. Sampai hamil di luar nikah. Enggak tahu tak Aan ini. Kok orang kayak begitu diterima? Enggak lihat tah bagaimana bejatnya mereka dulu. Nah, dari ketiga orang ini justru si G ini yang paling enggak layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya paling benar, dia salahkan orang lain. Justru si G ini yang paling tidak layak. Sekali lagi, ukuran Tuhan adalah hati. Kita manusia nggak bisa lihat hati. Kita suka lihatnya itu hasil, bukan lihat proses. Hasilnya apa? Oh, hasilnya hidupnya orang ini berantakan. Itu yang suka kita lihat. Kita enggak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan lihat proses. Oke, memang hidupmu masa lalu itu berantakan, memang hidupmu masa lalu itu pemungut cukai, memang hidupmu masa lalu itu berdosa, iya. Tetapi sekarang sudah memutuskan untuk mau hidup benar. Dan hari ini sudah memutuskan bakal lebih baik daripada hari kemarin. Itu sama Tuhan diperhitungkan. Itu yang sama Tuhan dibenarkan. Nah, jadi apa yang kita pikir, apa yang saya pikir bahwa, oh saya ini tidak layak, oh saya ini masih kurang layak, karena saya masih kurang benar di hadapan manusia. Ternyata teman-teman HUM sadarkan saya melalui hal ini, bahwa jangan, kita tidak perlu minder, saya tidak perlu minder. Mungkin memang sekarang saya tidak lebih baik daripada mereka, tapi paling tidak, saya dari hari ke hari, saya berusaha untuk makin serupa dengan Kristus. Itu Tuhan nilai. Juga bukankah begini, kalau kita cermati betul amanat agung ya, Matius 28 ya, 18-20 amanat agung. Oh, coba saya baca sebentar ya. Amanat agung, coba kita perhatikan betul-betul amanat agung ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, karena Tuhan telah menerima kuasa, jadi yang punya kuasa itu adalah Tuhan. Karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Bukankah amanat agung berkata bahwa kita ini hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan saja? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan perintah kepada saya, kita lakukan. Tuhan perintah kepada saya kerjakan. Itu saja, sudah tidak usah mikir macam-macam. Saya tidak perlu minder, saya tidak perlu takut, saya tidak perlu khawatir. Saya tidak perlu takut dihakimi, saya tidak perlu takut di cibir macam-macam. Saya hanya melakukan datang, saya lakukan, saya menginjil, saya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sudah, itu aja. Jangan punya pikiran macam-macam. Jangan minder, tapi juga jangan terlalu pede. Ingat, orang terlalu pede merasa dirinya paling layak, justru orang itu paling tidak layak. Yang penting saya melakukan ini, satu hal ini. Pastikan hari ini saya satu langkah lebih serupa dengan Kristus dibandingkan kemarin. Itu pengejaran kita setiap hari. Hari ini saya satu langkah lebih serupa Kristus dibanding kemarin. Besok juga hari ini saya satu langkah lebih serupa dengan Kristus lagi dibandingkan hari kemarin.
Kesimpulan saya dari kisah pembacaan ini, saya ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, saya tidak perlu minder, jangan minder, jangan over confidence, jangan over kepedean. Kita melakukan apa yang Tuhan suruh saja. Tuhan suruh kita doa, doa. Tuhan suruh kita menceritakan Kristus, ceritakan. Tuhan suruh apa, lakukan. Itu aja. Dan yang kedua, pastikan hari ini saya satu langkah lebih serupa dengan Kristus dibanding kemarin. Karena Tuhan sukanya proses, bukan hasil. Tuhan menghargai setiap proses yang kita lakukan untuk serupa dengan Dia. Manusia suka hasil. Manusia suka lihat, oh mungkin kalau zaman sekarang mungkin orang lihat Pak Aan jauh lebih baik daripada saya. Secara hasil, tapi secara kelayan di hadapan Tuhan belum tentu. Mungkin memang Aan lebih baik daripada saya. Nah, yang penting adalah proses. Proses, makin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, mulai dari sekarang, saya stop menilai kelayaan seseorang. Karena belum tentu saya lebih layak daripada orang itu. Mungkin masa lalu dia jauh lebih kelam daripada saya. Tetapi belum tentu orang itu jauh lebih tidak layak daripada saya. Dosa di pikiran sama dosa yang dilakukan di hadapan Tuhan ternyata sama. Contoh, tadi kayak dua anak tadi. Satu membunuh papanya, dosanya pembunuhan. Satu membenci papanya, hanya benci saja. Di hadapan Tuhan sama-sama dosa pembunuhan. Sama. Yang satu mungkin selingkuh, melakukan perselingkuhan. Dan yang lain hanya membayangkan di pikiran bahwa dia selingkuh. Di hadapan Tuhan sama, dosanya sama. Masalahnya hatinya nggak beres dua-duanya. Sama. Jauh lebih mending ketika seorang selingkuh kemudian bertobat dan kapok selingkuh lagi, itu jauh lebih mending di hadapan Tuhan, dia lebih layak dibandingkan orang nggak pernah selingkuh, tetapi dalam pikirannya selalu membayangkan dia selingkuh. Contohnya siapa? Kita bisa lihat kehidupan Daud. Daud ini kurang bejat apa coba? Ambil istri orang, bunuh suaminya. Tetapi ketika Tuhan hukum dia kapoknya luar biasa. Sampai pada masa tuanya ketika dia sudah tidak bisa menjaga suhu tubuhnya, Alkitab mencatat, dia diberikan sama anak buahnya itu seorang wanita cantik untuk melayani dia. Daud tidak berani untuk sentuh sama sekali. Kapok, bener-bener kapok. Ini tandanya orang benar-benar bertobat. Dia tidak berani lagi main-main dengan wanita. Karena dia tahu konsekuensinya, gara-gara kesalahannya dia, keluarganya saling bunuh. Itu yang Alkitab catat. Benar-benar bertobat. Jauh lebih mending dibandingkan tidak pernah selingkuh seumur hidup, tapi membayangkan dirinya selingkuh seumur hidup. Itu sama di hadapan Tuhan dosanya. Saya ulangi lagi kesimpulan saya, 3 poin. Tidak perlu minder, kita hanya melakukan seperti kemarin yang C. Lili katakan, kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan saja. Entah itu karena kita melakukan itu terus kita dicibir, itu urusannya Tuhan. Kita hanya melakukan, kita itu hanya hamba. Yang kedua, pastikan bahwa hari ini saya satu langkah lebih serupa dengan Kristus dibandingkan kemarin. Pastikan dalam diri kita, pastikan dengan Tuhan bahwa hari ini saya satu langkah lebih serupa dengan Kristus dibanding kemarin. Dan yang ketiga, bukan tugas kita untuk menilai orang lain layak atau tidak. Tugas kita hanya menilai diri kita sudah layak di hadapan Tuhan atau tidak.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Gembala. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Shalom. Sorry, ini nyoba laptop kok enggak keluar gambarnya lagi. Jadi pakai handphone. Puji Tuhan. Ya. Dan enggak dicoba kan enggak tahu. Satu hal yang saya tangkap dari Ivan, terima kasih Ivan. Ini loh, doa orang benar, doa yang dibenarkan Tuhan, yaitu orang yang menyadari bahwa hidupnya itu adalah salah dan dia mau bertobat. Itu penting. Kalau kita menyadari kita salah, selama orang tidak menyadari dia salah, dia berdosa, dan dia tidak menyesali dan bertobat, doanya belum menjadi doa yang dibenarkan Allah. Karena kita lihat tadi dikatakan di ayat 13. Ayat 13 katakan bahwa orang juga pergi jauh-jauh. Bahkan ia mendekatkan langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihan aku orang berdosa. Aku katakan kepadamu. Handphonenya dijauhkan dari laptopnya biar nggak tabrakan. Laptopnya tak pateni. Puji Tuhan, orang yang mengaku itu diampuni. Ini kita harus sadar. Kalau kita mau berdoa, menjadi doa orang benar, kita harus menyadari. Dan yang kedua, kita harus berdoa tidak berjemu-jemu. Ya dikatakan, Tuhan Yesus katakan ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa, dan kita tidak boleh jemu-jemu tetap rendah hati. Puji Tuhan. Terima kasih. Biar kita punya dasar yang benar tentang doa. Supaya doa kita menjadi doa orang benar. Jangan seperti orang Farisi. Tuhan memberkati.